duit sebanyak itu bilang Asep, udah tuh karunya. Udah, Abah, hentikan Abah. 10 miliar tuh banyak. Masa duit segitu hilang begitu aja? Oke, ini sertifikat rumahnya dan kuncinya ada di dalam. Sekarang juga Pak Asep ucapkan talak 3. Saya ceraikan. Bagus. Tinggal aku lanjutkan rencana berikutnya. Mas Rehan. Maafin aku nggak sengaja. Udah diem. Jahat kamu Mas Rehan. Kenapa kamu nggak ngebiarin aku lepas dari Abah? Kamu mau aku disiksa terus sama Abah? Udah, Afifah. Kita pergi dari sini. Afifah. Rehan, Gimana? Kamu bersedia untuk jadi istri aku? Mas Gading, apa ini nggak terlalu cepat? Kita ini kan baru kenal. Ya nggak ada salahnya kalau kita bisa mengenal lebih jauh lagi kan? Jadi untuk saat ini aku belum bisa jawab sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu masih butuh waktu untuk memikirkan ini, aku masih nungguin kamu kok. Tapi yang pasti, aku akan terus bantuin kamu untuk bercerai dengan Pak Asep. Karena aku nggak pengen lihat kamu sedih dan terus ketakutan kayak gitu. Makasih ya Mas Gading. Aku nggak tahu mesti gimana balas kebaikan kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Pak, kalau menurut anak buahnya, CEO yang kerja sama-sama Abah rumahnya di sini. Ya udah, kita temui aja orangnya. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang perempuan yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sebentar ya, Kak Viva buka pintu dulu ya. Udah. Biar aku aja buka pintunya ya. Kamu lanjutin aja temenin Dinda. Kita lanjutin ya. Nih. Tapi dia hanya seorang perempuan miskin. Lagi pula sudah tua. Mana bisa mendapatkan anak. Ya, ada perlu apa ya? Orang ini, seperti aku pernah bertemu dengan dia. Tapi di mana? Kami ingin bertemu dengan Pak Gading. Oh iya, saya sendiri. Pak, maaf. Apa Bapak kenal sama Afifah? Siapa orang ini? Kok dia kenal Afifah? Maaf sebelumnya, tapi saya pernah ngelihat Bapak jalan sama Afifah. Iya betul. Pak, kalau Bapak tahu di mana Afifah, tolong beritahu saya, Pak. Saya harus ketemu sama dia. Saya nggak tahu dia di mana. Yang pasti dia nggak ada di sini. Sebenarnya Anda ini siapa? Saya nggak nanya dia ada di sini atau enggak. Bapak bohong sama saya. Afifah ada di rumah ini. Saya mau ketemu sama dia. Kamu menerobos rumah saya. Saya bisa tuntut Anda. Mas Rehan tenang. Kita kesini untuk bebasin Abah. Jangan sampai Mas Rehan ikut masuk ke tahanan seperti Abah. Sabar. Oh, jadi mereka kenal sama Abah. Aku nggak akan biarin mereka tahu Afifah ada di sini. Sekarang kalian bisa pergi dari sini karena saya tidak ingin melihat kalian berdua. Mengerti? Maaf Pak Gading. Saya pengacaranya Pak Asep dan ini anak kandungnya, namanya Rehan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk membahas soal Pak Asep dengan Anda. Untuk masalah itu saya sudah serahkan semua ke polisi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan sendiri. Pak Gading, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian barusan. Tapi benar, kedatangan kami ke sini
kami ingin meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang Pak Gading ada kerugian, kami akan ganti. Tapi kami mohon Pak Gading mencabut tuntutan ke Abah. Kalau itu saya nggak bisa, karena semua udah masuk jalur hukum. Jadi saya harap kita bisa sama-sama menerima proses hukumnya. Maaf, saya masih ada urusan. Jadi kalian berdua bisa langsung pulang aja. Selamat malam. Pak Gading! Pak, saya mohon Pak! Saya belum selesai bicara Pak! Pak Gading! Kok suaranya mirip sama suara Mas Rehan? Siapa ya tamu itu? Sebentar ya Dinda. Mas Rehan, sudah Mas. Lebih baik kita pulang aja. Nggak ada gunanya lagi. Kita pulang aja. Afifah? Pak, perasaan saya mengatakan Afifah ada di rumah ini. Udahlah Mas Rehan, lebih baik kita pulang aja. Ayo. Enggak, tadi aku mau ngeliat tamu. Aku kayak kenal suaranya, tapi ternyata aku nggak kenal. Oh iya, tadi itu rekan bisnis aku. Suaranya doang kali mirip. Iya, cuma kebetulan ya. Iya. Kak Afifah, ayo bacain dongeng lagi. Iya, Dinda. Gawat. Jangan-jangan Afifah mengenali anak Pak Asep itu. Iya. Kamu berani datang. Wani pisan aya nama datangnya. Ayo kemana lompat kunaon? Kenapa kamu? Jangan pernah sakitin Afifah. Kamu siapa? Pamajikan orang ya teh, ha? Pamajikan orang. Cukup Pak, cukup. Tolong Bapak jaga sikap, ini kantor polisi. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu, tapi ingat jangan bikin keributan. Pak Asep. Ini uang 10 miliar. Bisa Pak Asep bawa semuanya. Tapi dengan syarat. Pak Asep harus menceraikan Afifah. Oh, ya. Banyak amat. Waduh, bingung nih. Bingung. 10 miliar itu kan banyak. Tapi syaratnya cuma harus kehilangan si Afifah. Bagaimana ya? Gimana Pak Asep? Iya, setuju. Setuju. Ya, bagus Pak Asep. Itu keputusan yang tepat sekali. Sekarang Pak Asep bisa langsung tanda tanganin aja surat gugatan cerai pada Afifah. Afifah bukan barang yang bisa dijual. Saya udah duga Afifah ada sama kamu. Keputusan itu bukan pada Anda. Afifah itu istrinya Pak Asep, bukan istri kamu. Pak Asep bisa langsung dilanjutin aja tanda tangannya. Afifah! Rehan! Afifah! Rehan! Afifah! Afifah! Jangan pergi Afifah! Tolong Afifah, jangan kamu pergi. Aku dan Dinda itu membutuhkan kamu, Afifah. Afifah, ayo ikut aku. Aku akan tepatin janji aku untuk menikahi kamu.
Jadi anaknya Pak Asep ini mencintai Afifah. Sudah saatnya kamu mulai hidup baru, Afifah. Tanpa ada rasa takut dan cemas lagi. Karena kamu berhak bahagia. Afifah, nikahlah bersama aku, Afifah. Kamu akan hidup bahagia bersama aku. Afifah, kamu gak kenal siapa dia. Aku mohon, kamu tahu di hati kamu gak mencintai dia. Selama ini Mas Rehan memperjuangkan cintanya sama aku, tapi nggak pernah berhasil. Meskipun iya, aku dan dia saling mencintai, tapi tetap nggak mungkin bersatu. Abah nggak mungkin mau melepaskan aku begitu saja. Dan mungkin ini kesempatan aku untuk lepas dari Abah. Duduk supaya bisa mendengar dengan baik. Umi lihat Rehan bawa kabur Afifah. Afifah itu nilainya 10 miliar. Berarti Abah kehilangan uang 10 miliar. Makanya bisanya teh cuma nangis, mewek, jadi hilang deh 10 miliar. Bah, jangan emosi, Bah. Abah jangan emosi. Disuruh tenang. Bagaimana nggak emosi deh? Pak. Maaf. Bapak sudah waktunya masuk ke sel. Malah bikin keributan di sini. Mari masuk. Sep, ini semua teh gara-gara kamu. Buyar semuanya. Harusnya kamu bisa cegah Rehan tadi. Ya Allah, astagfirullahaladzim Dinda. Dinda sayang, ayo bangun sayang. Udah sayang bangun. Udah, jangan nangis. Udah. Sekarang main sepedanya sama Kak Afifah aja ya. Kak Afifah jagain ya. Benar ya, Kak Afifah nggak akan pergi ninggalin Dinda, akan jagain Dinda terus kan? Iya, Kak Afifah janji. Ya udah, Dinda main sepeda lagi ya. Iya sayang, Iya. hati-hati ya. Hati ya, hati-hati. Oh, tuh. Dinda itu sangat membutuhkan kamu. Setelah mama memang hilang. Cuma kamu yang bisa membuat Dinda sebahagia ini. Jadi aku mohon, kamu menikahi dengan aku ya. Aku janji, aku akan membuat kamu lebih bahagia dari sekarang. Ya, memang gak segampang itu untuk mencintai aku. Ya mungkin karena kamu masih cinta dengan Rehan. Tapi aku akan berusaha buat belajar untuk kamu mencintai aku. Gak ada yang begitu sabar. Walaupun tahu aku gak mencintai dia, tapi dia tetap sabar dan baik sama aku. Beruntung aku bisa mengenal laki-laki seperti dia. Aku juga udah janji sama Mas Gading gak akan meninggalkan Dinda. Dan Gading benar. Dinda masih sangat membutuhkan aku. Terima kasih ya, Afifah. Aku janji, aku akan membuat kamu lebih bahagia. Aku janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Umi, masuk yuk. Nggak usah. Pak, Dinda haus, masuk yuk. Dinda pengen minum. Yaudah sayang, yuk. Nggak usah, Viva. Umi itu cuma sebentar. Umi dapat alamat kamu tuh dari pengacaranya Abah. Untung aja ketemu kamu. Iya Umi, untuk sementara aku tinggal dulu di sini ya sambil bekerja. Aku udah dengar kabar kalau
rumah Umi disita sama Mas Gading ya. Maafin aku ya Umi. Di saat Umi susah aku nggak ada di situ. Kamu tuh nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah kok. Umi tuh datang ke sini mau minta tolong sama kamu. Urusannya bisnisnya Abah sama Pak Gading. Umi mau minta tolong kamu untuk membujuk Pak Gading untuk mencabut tuntutannya ke Abah. Kasihan Abah. Umi tuh nggak tega lihat Abah di sel. Umi begitu sedih sampai mau datang ke sini. Memohon sama aku untuk membantunya. Ya Allah, kasihan Umi. Kamu kenapa, Viva? Enggak Umi, nggak apa-apa. Aku bakal ngomong sama Mas Gading ya Umi. Aku bakal ngebujuk Mas Gading supaya Mas Gading bisa nyambut tuntutannya untuk Abah. Alhamdulillah, terima kasih ya sayang. Kapan kamu kumpul lagi sama keluarga Umi? Umi, maaf. Tapi aku udah nggak mau lagi balik ke rumah itu, Umi. Aku udah nggak mau disiksa lagi sama Abah, sama Teh Elis. Aku mohon Umi ngerti ya posisi aku. Umi sangat mengerti ya, Viva. Apapun keputusan kamu, Umi akan selalu mendoakan kamu untuk semua yang terbaik. Makasih, Umi. Kalau gitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Umi. Ya. Itu kan Umi, istrinya Abah Asep. Aku khawatir dia akan bawa Afifah kembali ke Abah. Mas Gading. Ada yang mau aku bicarain sama Mas Gading. Kamu mau bicara apa? Aku minta sama Mas Gading buat cabut tuntutannya Mas Gading agar Abah bisa dibebasin. Aku mohon Mas, tolong cabut tuntutannya Abah. Apa kamu masih cinta sama Abah? Enggak Mas, bukan begitu. Jangan salah paham dulu. Umi itu sangat mencintai Abah. Aku sangat tahu Umi itu seperti apa sama Abah. Aku cuma nggak mau kalau Umi terus-terusan khawatir mikirin Abah. Umi itu selama ini baik banget Mas sama aku. Dan aku cuma berusaha untuk balas budi sama Umi. Dan aku minta tolong sama kamu untuk bantu aku ngebalas kebaikannya Umi dengan ngebebasin Abah. Ya udah, karena aku udah janji untuk membahagiakan kamu, permintaan ini aku turutin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gading. Aku tahu kamu emang laki-laki yang baik dan aku bersyukur atas semua ini. Melambai-lambai, akhirnya Abah bebas lagi. Bisa menghirup udara segar. Tapi Asep tanya mesti terima kasihnya sama Teteh. Kan Teteh yang ngebebasin Asep. Teteh yang ngomong gitu sama Pak Gading biar Asep teh keluar dari sini. Kalau Teteh, misalnya teh cuma mewek, wae. Umi tuh nggak bener ya? Nggak bener. Bagaimana sih dari bini bisanya cuma begitu? Nggak bisa diandelin, tidak bisa diandelin, tidak bisa. Jangan-jangan dia malah seneng nih kayaknya nih. Abah di penjara. Ya. Enggak, Bah. Demi Allah. Enggak. Abah nggak percaya. Udah ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo atuh. Saya kesini mau melanjutkan pembicaraan kita tentang uang 10 miliar yang tertunda tempo hari. Pak Asep tenang aja. Saya pasti tepati janji saya. Sebentar ya, saya ambil uang dulu.
Ini bagaimana ini? Afifah, kamu bener mau bercerai sama Abah? Hah? Enggak nyesel? Sep, udah tuh. Ngapain pakai dibujuk-bujuk deh? Nanti kita berubah pikiran. Iya juga ya. Kalau dia berubah pikiran, Abah nanti 10 miliarnya hilang. Pak Asep, Ya. silakan masuk. Jadi ini uangnya. Sekarang Pak Asep bisa langsung tanda tanganin aja surat gugatan cerai ini. Tanda tangan, Sep. Rehan mohon, jangan cariin Afifah. Kenapa Mas Rehan melarang Abah untuk menceraikan aku? Padahal kan selama ini Mas Rehan menginginkan aku untuk pisah sama Abah. Ya Allah, ternyata Mas Rehan gak menginginkan aku bahagia. Rehan, itu kamu mau apa? Bawa sini. Bawa sini, surat-suratnya bawa sini, biar tertangan. Rehan, kamu teh kenapa? Kamu teh selalu saja mengganggu Abah. Wah, bukannya gitu. Rehan udah bisa duga. Begitu Rehan tahu Abah keluar dari penjara, Rehan tahu Abah pasti kesini. Abah mau nyerahin Afifah. Tapi Rehan gak akan biarin semua itu terjadi. Itu urusan apa? Afifah itu kan istrinya apa? Sini, bawa sini berkasnya. Abah mau ini. Ambil, Pak. Loh, Pak Asep. Bapak Asep mau kemana? Hah? Bapak Asep belum selesai tanda tangannya? Tanda tangan apa? Uangnya aja dibawa kabur, kalau harus tanda tangan, Seta. Nggak bisa. Uangnya sudah saya kasih sama Pak Asep. Belum. Uang kan taruh situ. Saya suruh tanda tangan, saya mau tanda tangan. Uangnya dibawa kabur, bukan tanggung jawab saya dong ya. Udah sok atuh. Sediain aja lagi 10 miliar. Nanti sama Asep tadi tanda tangan. Sok, mangga. 10 miliar lagi? Saya udah nggak punya duit sebanyak itulah. Ya udah kalau begitu ya tidak usah tanda tangan. Apa yang mau ditanda tangan? Lo nggak bisa dong, Bapak Asep udah janji sama saya. Ya saya janji kalau duitnya ada. Tapi ini kan sekarang duitnya nggak ada. Ayo. Pak Asep! Kenapa jadi kacau gini sih? Biarin aja deh, nggak usah disesalin lagi. Jadi sekarang kita masuk aja yuk. Ya. Afifah kenapa? Kakak nggak apa-apa kok sayang. Pa, apa yang terjadi sama Kak Afifah? Sayang, Kak Afifah lagi ada masalah. Sekarang kamu kamar dulu ya. Papa mau ngobrol sama Kak Afifah. Iya, Pa. Mas Gading, aku mohon sama Mas Gading. Tolong tetap bantu aku untuk bercerai sama Abah ya. Aku benar-benar gak mau jadi istrinya Abah lagi. Aku udah coba Afifah. Cuman Raihan tetap mengacaukan rencana kita. Rumah Abah. Rumah Abah, Mas Gading. Kalau Mas Gading ngembaliin rumah itu, aku yakin Abah pasti mau menceraikan aku. Dan Mas Raihan juga gak akan buat kacau lagi. Udah, aku coba lagi sekali lagi ya. Apa kamu udah bener-bener ngelupain aku, Afifah? Ya udah, sekarang kamu tenang aja ya. Aku akan ngelakuin semuanya, asal kamu akan bahagia. Jahat kamu, Mas Raihan. Kenapa kamu gak ngebiarin aku pergi dari Abah? Aku kesini cuma mau balikin ini.
Jangan coba-coba minta Abah untuk menceraikan Afifah. Rehan! Rehan! Mana Rehan? Hah? Rehan? Mana Rehan? Bubar! Mana si Rehan? Rehan itu udah ngambil duit Abah 10 miliar. Banyak itu duitnya. Iya. Gara-gara dia harusnya udah di tangan Abah, gara-gara dia duitnya hilang. Abah apaan sih ribut-ribut? Rusuh banget. Itu pelanggan jadi pada pergi gara-gara Abah. Mana duitnya? Rehan, udah cepat kembalikan uang yang tadi. Mana duit Abah, hei? Copetan. Hilang semua duitnya. Duit sebanyak itu bilang Asep, udah tuh, karunya. Udah, Abah, hentikan Abah. 10 miliar tuh banyak. Masa duit segitu hilang begitu aja? Nah aja kamu. Abah, Asep, udah tuh. Nanti kumaha kalau Rehan kecelakaan. Lagian teh ya, kita kan sekarang udah gak punya tempat tinggal. Kudu nanti kita terima kasih sama Rehan, udah boleh tinggal di sini. Tak gitu. Biarin aja. Kalau Abah mau tinggal di sini, Abah tinggal di sini. Gak ada yang bisa ngelarang. Siapa yang melarang? Barang. Kamu ingat ya? Mulai sekarang, Abah tinggal di sini. Sampai Abah dapat tempat tinggal. Tahu? Pokoknya Abah mau tinggal di sini. Sini duduk sini. Rehan, cepat sediain makanan yang enak-enak. Kamu kan udah ngilangin duit Abah. Cepat sediain makanan yang enak-enak. Cepat. Abah mau makan apa emangnya? Apa aja yang enak? Semua yang enak-enak di sini, yang banyak taruh di sini. Abah, emangnya Abah sanggup makan makanan sebanyak itu? Udahlah Abah, makan secukupnya aja. Kalau nggak dimakan kan mubazir. Umi, sudah berani ya? Ngatur-ngatur Abah. Sudah berani? Bah, kalau makanannya banyak-banyak mubazir dong kalau nggak habis. Iya, Bah. Gak sehat juga buat Abah makan banyak-banyak itu. Kamu itu terlalu ya? Terlalu udah semua ngelawan Abah. Ini didikan Umi. Berani kayak begitu. Udah pokoknya sediakan makan cepatan. Ya, sebentar nggak usah pakai marah-marah. Marah-marah juga nggak langsung mateng makanannya. Udah ngomong keluar. Kamu harus ganti rugi. Abah udah rugi banyak. Pusing. Masakin dulu. Ikut Teteh. Wah, itu Umi mau dibawa kemana? Diam. Ayo. Wah. Dengar ya. Sekarang kamu teh harus bujuk Rehan, bilang sama dia untuk ngelupain Afifah. Karena dia tidak setuju kalau si Asep tuh cerai sama Afifah. Untuk apa dia tidak setuju? Karena dia bisa ketemu terus kalau Afifah balik lagi ke sini. Astagfirullah, Teh. Rehan tuh nggak seperti itu. Terus maksud kamu apa? Teteh gitu yang ngada-ngada, teteh gitu yang bohong, gitu. Teh, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu... Udah deh. Kamu tuh kalau kasih tahu sama teteh selalu aja ngebantah. Udah, pokoknya sekarang kamu kasih tahu sama Rehan. Jangan lagi dia menghalangi perceraiannya Asep dengan Afifah. Tapi Teh, mungkin aja Rehan tuh nggak mau ada perceraian. Karena perceraian itu dibenci sama Allah. Tapi kan Afifah sudah nggak ada di sini. Buat apa lagi dia disuruh pulang ke sini? Pokoknya sekarang kamu kasih tahu sama Rehan. Jangan sampai dia menghalang-halangi lagi.
Ada apaan sih, Bah? Teriak-teriak mulu. Ini makanan apa? Nggak enak. Bawa lagi sana, bawa. Ganti! Itu makanan masih banyak, mau diganti. Ganti apaan? Mubazir, Bah. Abah itu sayang dong, Bah, kalau nggak dimakan. Makanannya nggak enak, ya nggak enak. Kalau nggak enak, harus diganti. Ganti! Mau taruh di mana kayak buang kayak apa? Buang aja. Abah. Udah. Teriak mulu. Iya, Rehan ganti sekarang. Ki. Ya. Masak lagi yang lain. Siap. Udah puas. Sekarang aku bisa mencegah Abah. Tapi aku yakin Abah akan coba menceraikan Afifah lagi untuk mendapatkan uang dari Gading. Aku pernah berpikir untuk merelakan Afifah pergi. Tapi aku gak nyangka akan secepat ini Afifah mendapatkan pengganti Abah. Hatiku ternyata belum sama sekali merelakan kepergian Afifah. Karena aku masih mencintainya. Umi. Rehan, apa benar kamu tidak setuju kalau Abah menyerahkan Afifah? Iya, Umi. Rehan gak setuju. Umi boleh tahu apa alasannya? Aku gak mungkin memberitahu Umi alasanku yang sebenarnya. Umi minta kamu melupakan Afifah. Lupakan cinta kamu, Rehan. Umi juga gak ingin kok Abah menceraikan Afifah. Tapi Umi juga tidak akan membiarkan kamu untuk terus memelihara cinta kamu sama Afifah. Selamat malam Pak Asep. Malam mau apa lagi kamu? Kami datang kemari untuk membicarakan persoalan tempo kemarin mengenai perceraian Afifah. Mumpung Rehan lagi di dapur, jadi kalau aku ambil duit dari Gading, Rehan nggak akan tahu. Dan aku tetap bisa ngerjain si Rehan. Kamu tetap mau nawarin duit yang 10 miliar itu? Bukan uang, tapi rumah. Saya akan mengembalikan rumah kalian, asalkan sekarang juga Pak Asep ceraikan Afifah. Talak 3 Afifah. Aku mohon, Abah. Tolong ceraikan aku. Saja. Minta cerai. Kasih dulu sertifikatnya sama kunci rumah. Baru ditolak. Tak gitu, Asep. Ya. Oke. Ini sertifikat rumahnya dan kuncinya ada di dalam. Sekarang juga Pak Asep ucapkan talak 3. Saya ceraikan. Mau apa kalian di sini? Pergi! Saya nggak akan pergi sebelum urusan saya sama Pak Asep selesai. Saya sudah memberikan sertifikat rumahnya, dan sekarang Pak Asep menyelesaikan janjinya. Mas Rehan, biarin aku cerai sama Abah, Mas Rehan. Mas Rehan, tunggu. Gak nyangka, ternyata Afifah sekongkol sama Gading. Bangun! Hentikan, Rehan! Rehan, jangan emosi, Rehan. Berhenti. Mas Rehan, udah stop. Jangan kayak gini caranya. Afifah. Mas Rehan. Maafin aku nggak sengaja. Udah diem. Jahat kamu, Mas Rehan. Kenapa kamu nggak ngebiarin aku lepas dari Abah?
Kamu mau aku disiksa terus sama Abah? Udah Afifah, kita pergi dari sini. Rehan, Udah Rehan, kamu ikhlaskan aja Afifah. Ya, Umi juga nggak suka perceraian. Kalau Afifah bahagia sama Gading, ya sudah, biarkan saja. Karena Umi nggak mau lagi dia menderita atau depresi kayak kemarin. Afifah, kamu yang sabar ya. Masih banyak cara lain untuk perceraian kamu. Ya memang kalau misalkan Abah belum bisa gugat cerai kamu bisa gugat cerai Abah. Tapi mungkin prosesnya akan panjang dan makan waktu. Karena kan Abah belum bersedia untuk bercerai dengan kamu. Apapun Mas, walaupun caranya panjang atau susah atau harus bertahun-tahun, aku akan tunggu cara itu. Aku nggak mau terus-terusan lagi disiksa sama Abah. Aku akan selalu mendampingi kamu sampai kamu benar-benar bercerai dengan Abah. Ya? Mas Gading, kalau kamu benar-benar mau nikahin aku, kita nggak bisa tinggal satu rumah dulu. Karena kita ini kan bukan mahram. Iya, kalau masalah tempat tinggal aku udah siapin kok. Kamu tenang aja ya. Alhamdulillah, akhirnya kita balik lagi ke rumah ini. Ini semua berkat Abah. Makanya semua harus berterima kasih sama Abah. Jangan suka ngelawan, ya. Marwah, sekarang kamu teh bersih-bersih. Tuh, tah tinggal tak kotor. Kan udah lama rumah ini kosong. Wah, kenapa Umi sih yang disuruh? Kita semua lah yang bersihin, masa Umi? Kasihan dong. Berani kamu ya, nyuruh-nyuruh Wak juga bersihin. Dan sekarang kamu bantuin Umi kerja. Udah Asma, udah. Nggak apa-apa. Umi bisa kok beresin rumah sendiri. Kalau kamu bantuin, ayo. Tapi nggak usah bikin ribut. Jangan, biar Hana aja sama A yang bersihin. Umi pasti capek, Umi istirahat aja mendingan. Oh, capek. Kayak orang kaya aja gayanya. Kayak bilang capek. Waalaikumsalam, Mbak. Ini sih, Pak Badrun. Wah, Abah. Maning sih. Wah, sehat? Umi, Abah, Wak, kami minta izin bekerja lagi di sini. Soalnya kita udah bekerja di mana-mana, tapi nggak pada betah. Makanya kami balik lagi ke sini. Ngapain kalian teh balik deui ka dieu? Di sini teh sudah tidak perlu pembantu. Kan ada Umi yang bisa kerja. Wak, jangan kayak gitu. Masa Umi disuruh bersih-bersih sendirian? Kan kasihan. Izinin mereka kerja lagi di sini ya, Wak ya. Kalau Rehan yang minta, Wak terima. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, kalau berani lagi ngebantah, pecat lagi kalian. Iya Wak, kami janji nggak bakal bikin ulah lagi. Baik, Wak. Ya, jadi ini tempat tinggal kamu yang sementara. Sampai kita benar-benar udah menjadi istri aku. Gimana? Kamu suka sama furniturnya? Kalau nggak suka nanti bisa kita tukar lagi. Enggak, udah cukup kok Mas Gading. Makasih ya. Kalau Kak Afifah tinggal di sini, nanti Dinda nggak ketemu Kak Afifah lagi dong, Pak. Dinda, kamu jangan khawatir. Kak Afifah bakal terus setiap hari main sama kamu. Tapi bedanya, Kak Afifah nggak tidur di rumah kamu. Bener ya, soalnya aku nggak mau pisah sama Kak Afifah. Ya udah sayang, sekarang kita pulang ya. Besok main sama Kak Afifah lagi. Ya? Afifah, kita pamit pulang dulu ya. Iya, yuk aku antar ya. Yuk.
Untung aja tadi aku sempat ngintai rumah Gading. Jadi aku bisa ngikutin dia dan Afifah ke sini. Afifah, Sayang, kamu tahu aku di sini? gak penting aku tahu dari mana. Aku mohon Afifah ke kamu. Kamu pertimbangin lagi untuk melanjutin hubungan sama laki-laki itu. Kenapa? Biar aku balik lagi sama Abah, terus aku disiksa lagi sama Abah. Itu mau kamu? Bukan Afifah, bukan begitu. Tapi kamu belum kenal laki-laki itu. Kamu nggak tahu dia laki-laki baik atau bukan. Aku nggak perlu waktu lama untuk mengenal Mas Gading. Mas Gading itu laki-laki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kamu mencintai dia. Aku cintanya sama kamu, Mas Rehan. Tapi kamu jahat. Kamu membiarkan aku terus dalam jeratannya Abah. Jawab aku, Afifah. Apa kamu mencintai dia? Iya, aku mencintai Mas Gading. Mas Gading itu laki-laki yang sangat baik. Jadi aku mohon sama kamu, relain aku cerai sama Abah. Aku tahu kamu nggak ngomong sungguh-sungguh. Mas Rehan, aku mohon sama kamu. Tolong relain aku, Mas Rehan. Biarin aku ngelanjutin hidup aku. Dan jangan pernah temuin aku lagi. Jadi sekarang kamu pergi dari sini. Mohon. Maafin aku. Duh, enak, Mbok. Udah lama nggak dipegang. Aduh, enak banget dipijitin. Gantian atuh, Wak yang dipijitin. Ya teh, pada pegel semua. Wak, ini kan udah azan. Kita izin sholat dulu ya. Nanti setelah sholat kita pijitin Uwa. Oh gitu. Mau kemana? Berani gitu ngebantah Wak? Itu kalau udah waktunya azan, semua pekerjaan tuh mesti ditinggalin. Terus sholat dulu. Baru gue mulai kerja ya, mereka sudah kena amok lagi. Oh jadi kamu yang ngajarin mereka biar ngebantah terus sama Wak? Tuh, ayo. Wak, astagfirullahaladzim, Wak, Wak, jangan. Wak, astagfirullahaladzim. Wak, jangan. Wak, astagfirullahaladzim. Teh. Wak. Wak, jangan siksa Umi, Wak. Wak. Jangan kurung kita di sini. Kita mau sholat. Kalau mau sholat ya sholat saja. Mamanya teteh ngelarang gitu. Aduh teh, ini tempatnya kotor begini, kita belum wudhu lagi. Ya udah, apa mau teteh juga yang nguduin gitu? Iya, Wak. Apa sekarang nih Ningsi pijitin Uwa ya di sini ya. Asalkan Umi jangan dimasukin kuda. Berisik! Berisik kalian semua. Berisik kalian semua ya. Diam, diam semuanya. Kalau tidak mau nurut sama Uwa, kunciin semuanya, kurung semuanya. Ya Allah. Wak, buka, Wak. Bener gimana ini? Iya, aduh. Udah. Kita tetap harus sholat. Ayo, mari kita tayamum sekarang. Iya. Ya. Kesel. Semua jatah tidak mau nurut sama saya. Nurut jatah sama si Marwah wae. Assalamualaikum. Kenapa muka kamu asam gitu? Rehan gak apa-apa kok, Wak. Jangan bohong kamu sama Uwa. Pasti kamu abis ketemuan sama Afifah, iya kan? Iya. Rehan habis ketemu sama Afifah. Sekarang Afifah udah benar-benar move on. Dia mau nikah sama Gading. Ya iyalah, kamu teh kumaha. Kan si Gading teh lebih kaya dari Abah. Ya pantas we atuh. Makanya dia teh mati-matian mau pisah dari Abah. Rehan capek, Wak.
Rehan masih saja mengharapkan si Afifah. Padahalnya Afifah sekarang lagi enak-enak hidup mewah sama Gading. Aku harus bikin Rehan benci banget sama Afifah. Aku harus dapetin baju-bajunya si Afifah sekarang. Untung saja bajunya Afifah masih banyak di sini. Bagus. Tinggal aku lanjutkan rencana berikutnya. Telepon Arhem sekarang. Halo Pak, Pak, kafe kebakaran Pak. Iya baik Pak. Ya ampun, kebakaran Kak Kiki, Kak Kiki, kebakaran Kak. Astagfirullahaladzim, ini gimana ini? Ambil air, ambil air. Ayo, Kiki. Kok bisa kebakaran sih? Mohon maaf, A. Kami sudah berusaha memadamkan api, tapi api menjalar sangat cepat. Kami kewalahan. Awalnya gimana? Sumber apinya dari mana? Kalau soal itu kami nggak tahu, A. Karena kejadian itu berlangsung sangat cepat. Dan yang saya ketahui sumber apinya ya berasal dari sini, A. Ada yang meledak atau konslet gitu? Nggak ada, A. Karena munculnya api bukan berasal dari dapur, tapi dari sini. Ya udah kalau gitu kalian bantu saya cari sesuatu yang mencurigakan. Ya? Oke. Baik, Pak. Ada, Pak. Pak, ini ada jerigen yang bukan milik kita. Ini bukan minyak, ini bensin. Hah? Iya, kayaknya ada orang yang sengaja pengen ngebakar kafe ini. Coba cari lagi. Apa itu, Ki? Ini ada kain, A. Potongan kain tapi udah ada kayak bekas kebakar gitu. Coba tolong pegang. Halo? Ini siapa ya? Halo, aku Amara, Mas. Amara? Ada apa kamu nelfon aku? Mas, kalau kamu menikah lagi, maka Dinda tidak akan pernah kembali. Maksud kamu apa? Aku menyesal sudah selingkuhi kamu, Mas. Mas, maafkan aku. Aku mohon kamu kembali. Kalau Mas menolak, sekarang juga aku akan membawa Dinda pergi selamanya. Iya, oke. Aku kembali sekarang. Afifah, maafin aku, Afifah. Amara istri aku. Dia udah kembali. Dia mengancam aku akan membawa kabur Dinda kalau aku nggak balik sama dia. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf sama kamu, Afifah. Kalau aku nggak balik sama dia, aku bakal kehilangan Dinda. Dan aku nggak mau itu. Aku minta maaf.
Gading tunggu, Mas Gading. Bagaimana ceritanya? Mas Gading tunggu, Mas Gading jangan tinggalin aku. Mas Gading. Nggak ada. Sekarang kamu udah bikin Abah gagal dapat duit 10 miliar. Sekarang nggak akan ada lagi yang belain kamu. Ayo pulang. Abah akan hukum kamu. Pulang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa keluar. Iya Umi, tapi maafin Asma ya, Asma telat ngeluarin Umi. Ayo masuk. Ampun Abah, aku nggak mau balik lagi ke rumah ini. Abah lepasin aku. Diam. Abah. Jangan siksa Afifah, Bah. Ya Allah. Lari lagi kamu ya. Abah berhenti. Abah nggak ada bosan-bosan nyiksa Afifah. Ya Allah, kenapa aku harus kembali lagi ke rumah ini? Aku harus ngejalanin hari demi hari dengan siksaannya Abah. Afifah, maaf. Aku sebenarnya senang kamu tidak jadi nikah sama Gading. Tapi berarti kamu akan disiksa Abah lagi.